Baik, untuk soal nomor 5, sebanyak 200 gram larutan urea memiliki kadar sebesar 30%. Fraksi mol urea dalam larutan tersebut adalah. Oke, jadi sampel ya, gram larutan urea. Oke, ini larutan urea. Larutan urea ini sebesar 200 gram. Jadi masanya 200 gram. Memiliki kadar sebesar 30%. Jadi kadar ureanya dalam sampel larutan ini ya, itu 30%. Jadi kita bisa menghitung masanya. Jadi gram urea sama dengan 30% ya, 30% dikali 200 gram. 30% itu kan 30 per 100 dikali dengan 200. Nih kita bisa coret, berarti 30 kali 2 itu sama dengan 60 gram. Jadi massa dari urea adalah 60 gram. Fraksi mol urea dalam larutan tersebut adalah, jadi yang ditanyakan fraksi mol urea atau fraksi mol zat terlarut ya. Jadi pelarutnya adalah air. Jadi kalau misalnya kita mau hitung fraksi mol urea atau XT, jadi mol terlarut atau molnya urea dibagi dengan mol terlarut ditambah dengan mol pelarut. Jadi untuk menghitung mol terlarut dan mol pelarut, kita harus cari masanya dulu ya untuk pelarut. Untuk mol terlarut yaitu urea, jadi masanya 60 gram dibagi dengan mR dari urea. Oke. Nah, di soal ini kita tidak disebutkan rumus kimia dari urea. Jadi kalian harus banyak-banyak mengetahui rumus kimia dari senyawa. Jadi untuk urea sendiri itu rumus kimianya adalah CO dalam kurung NH2 2 kali. Oke, sorry. Tulisannya ini cantik sekali ya. 60 ya, kalau misalnya kita hitung mR dari CONH2 2 kali ini kira-kira berapa? Oke, coba kalian hitung ya. Nih, jadi mR dari urea itu sendiri adalah 60. Nah, 60 bagi 60 ini kan dapatnya 1 ya. Jadi untuk urea itu 1 mol. Nah, sekarang untuk mol pelarut. Jadi total larutan tadi itu kan 200 gram. Untuk urea sendiri 60 gram. Berarti sisanya itu adalah gram pelarut, yaitu 200 dikurang 60. 200 dikurang 60 dapatnya 140 gram ya. 140 dibagi dengan mR dari air ya, yaitu H2O, mR-nya adalah 18. 140 bagi 18 ini dapatnya 7,77. Oke, kita bisa hitung fraksi mol terlarut ya. Ini fraksi molnya adalah 1 dibagi 1 ditambah 7,77, berarti 1/8,77. Oke, ini dapatnya 0,11 ya. Oke, ini angkanya lumayan lumayan sulit untuk kita bagi, apalagi kalau misalnya soal UTBK. Jadi kalian harus terbiasa untuk menghitung secara cepat kalau misalnya dapat angka yang seperti ini ya. Oke, jadi untuk soal nomor 5 jawaban yang tepat adalah Charlie. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 6. Informasi berikut dapat digunakan untuk mengerjakan soal nomor 8 sampai dengan nomor 11. Diberikan tabel unsur-unsur beserta nomor atom dan nomor massanya berikut. Jadi ini ada tabel ya. Unsur X, Y, Z, P, dan Q. Nomor atomnya 13, 14, 15, 16, dan 17. Masing-masing mempunyai nomor massa. Kemudian jumlah unsur yang memiliki jumlah proton sama dengan jumlah neutron di dalam inti atomnya adalah. Jadi jumlah unsur yang memiliki jumlah proton sama dengan neutron. Jadi yang mana dari kelima unsur ini yang mempunyai proton ya, jumlah protonnya itu sama dengan neutronnya. Nah, masih ingat ya kalau misalnya proton ya, proton itu sama dengan nomor atom. Oke, proton itu sama dengan nomor atom. Nah, sedangkan neutron adalah selisih dari nomor massa dengan nomor atom. Jadi selisih dari nomor massa dikurang dengan nomor atom. Oke. Nah, untuk
proton dari X, Y, Z, P, Q ini kan masing-masing sudah diketahui ya, 13, 14, 15, 16, dan 17. Sekarang kita sisa mencari neutronnya atau N-nya ya. Jadi untuk unsur X ini ya, unsur X neutronnya adalah 27 dikurang 13. Berarti hasilnya 14 ya. Jadi neutron dari unsur X adalah 14. Selanjutnya untuk Y 28 kurang 14, ini juga 14. Untuk Z 30 kurang 15, ini juga 15. Kemudian P 32 kurang 16, ini dapatnya 16. Dan Q 35 kurang 17, ini dapatnya 18. Nah, kita lihat yang jumlah protonnya sama dengan neutron, yaitu unsur Y ya. Ini sama-sama 14. Kemudian Z ini sama-sama 15 dan P sama dengan 16. Jadi yang jumlah proton neutronnya sama itu Y, Z, dan P. Kalau kita lihat di opsi untuk A, X dan Y, tidak ya. Kemudian B, Y dan Z, oke. Kemudian C, X dan P tidak, D, Z dan Q tidak, E, P dan Q tidak. Berarti jawaban yang tepat adalah Bravo. Kita lanjut untuk soal nomor 7. Jadi untuk soal nomor 7, unsur yang memiliki jari-jari atom terbesar adalah. Oke, masih ingat ya kalau misalnya jari-jari atom itu dalam tabel periodik semakin ke bawah jari-jari atomnya itu semakin besar. Ya. Kemudian semakin ke kanan jari-jari atomnya itu semakin kecil. Artinya dalam tabel periodik ya, golongan 1 itu lebih besar jari-jari atomnya dibandingkan dengan golongan 8. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat unsur X itu punya nomor atom 13 ya. Punya nomor atom 13. Oke. Kalau kita konfigurasikan menurut Bohr ya, 283, berarti ini letaknya golongan 3. Kemudian Y itu 14. Berarti 284 ya. Kemudian Z itu 15, berarti 285 ya. Ini langsung saja akhirnya ya, elektron terakhirnya. Kemudian P itu 16 ya, 16P. Berarti 6. Kemudian Q 17 ya. 17 Q berarti ini 7, 287. Nah, kalau kita lihat ini berurutan ya dari golongan 3 sampai golongan 7. Berarti jari-jari atom yang paling besar adalah yang unsur X ya, unsur X. Jadi urutannya kayak gini. X, Y, Z, P, dan Q. Jadi yang paling sebelah kiri adalah unsur X yang mempunyai jari-jari atom paling besar. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah alfa. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 8. Ya. Untuk soal nomor 8, unsur yang dapat berikatan dengan unsur fluorin dengan nomor atom 9 membentuk senyawa trifluorida. Oke, jadi yang bisa membentuk senyawa trifluorida atau yang mengikat 3 atom fluor ya. Nah, kalau kita lihat itu yang pertama unsur X. Unsur X ini 283 punya elektron valensi sebesar 3. Berarti ini bisa melepas 3 elektron ya. Bisa melepas 3 elektron kemudian bisa membentuk atau berikatan dengan fluor, yaitu sebanyak 3. Jadi unsur X ini bisa membentuk trifluorida dengan F. Kemudian Y 284. Nah, ini jelas ya, ini tidak bisa membentuk senyawa trifluorida ya. Ini untuk oktet dia butuh 4 ya. Untuk oktet butuh 4. Berarti dia tidak membentuk trifluorida tapi tetrafluorida. Ini salah. Kemudian Z ini 285. Nah, untuk oktet ini dia butuh 3 ya. Dia butuh 3 elektron. Berarti unsur Z itu bisa membentuk senyawa trifluorida dengan fluor ya. Oke. Kemudian untuk P yaitu 286 punya elektron valensi sebanyak 6, berarti untuk oktet dia butuh 2. Jadi ini dia tidak membentuk senyawa trifluorida ya, tapi difluorida, yaitu cuma 2. Jadi ini P salah. Kemudian Q itu punya nomor atom 7. Untuk oktet dia butuh 1 sebenarnya ya. Jadi dia butuh 1, tapi karena jumlahnya 1, tapi dia tetap bisa membentuk senyawa trifluorida ya. Jadi yang tipsnya yang lain adalah kalau misalnya punya elektron valensi ganjil yaitu 3, 5, 7, dan 1, itu dia bisa membentuk senyawa yang ganjil juga ya.
trifluorida, kemudian penta ya. Jadi ini untuk 7 juga bisa. Jadi yang bisa membentuk trifluorida adalah X, Z, dan Ki ya. Kalau kita lihat di opsinya yaitu untuk A, X dan P, kemudian B, Y dan Z, tidak, kemudian C, Z dan P, D, Y dan P, dan E, Z dan Ki. Oke, Z dan Ki, berarti jawaban yang tepat adalah E, nomor 8 E. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 9. Unsur-unsur yang dapat berikatan membentuk senyawa yang mengikuti kaidah oktet bersifat nonpolar dan tipe hibridisasi sp3. Jadi senyawa yang dibentuk itu harus memenuhi kaidah oktet ya, atau elektronnya itu 8. Kemudian bersifat nonpolar, berarti kalau nonpolar itu strukturnya simetris dan tidak mempunyai pasangan elektron bebas ya. Simetris dan tidak mempunyai pasangan elektron bebas. Kemudian tipe hibridisasinya adalah sp3. Oke, kalau tipe hibridisasi sp3, jumlah domain elektronnya itu 4. Jadi jumlah pasangan elektron ikatan dijumlahkan dengan pasangan elektron bebas ini sama dengan 4 ya. Itu kalau sp3. Nah, kita lihat untuk opsi A, yaitu X dan Z. Oke. Yang pertama X dan Z. Untuk X itu ya, untuk X 283, kemudian Z itu 287. Nah, ini kalau misalnya berikatan berarti senyawa dibentuk kayak gini. X itu sebanyak 3, kemudian berikatan dengan Z. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini tidak memenuhi kaidah oktet dan tapi bersifat nonpolar, tidak mempunyai PEB, tapi ini tipe hibridisasinya adalah sp2, bukan sp3. Oke, karena jumlah domain elektronnya yaitu sama dengan 3. Ini. Kemudian kita lanjut untuk opsi B. Untuk B yaitu Y dan Z. Y dan Z. Untuk Y itu konfigurasinya 284 ya. Oke. Kemudian Z 285. Nah, 284 dengan 285 ya. Kalau kita lihat untuk X ini supaya oktet dia butuh 4, sedangkan Z ini dia butuh 3 supaya oktet. Jadi seperti ini ya. Biar lebih gampang, X ini 4 negatif bereaksi dengan Z 5, ini 3 ya, butuh 3, X 3 negatif. Ini kalau misalnya kita kali silang berarti senyawa yang dibentuk adalah Y3 Z4 ya, Y3 Z4. Y3 Z4 ini dia tidak oktet ya. Ini jumlah domain elektronnya sudah lebih dari 4. Kemudian kita lanjut ke opsi C. Opsi C itu X dan Ki. Untuk unsur X itu 283, kemudian Ki 287. Oke, ini sorry ya, ini saya terbalik, ternyata Z itu nomor atomnya 15, 285. Oke. 285 berarti di Z ya, Z itu dan X. Ini tetap tidak membentuk tipe hibridisasi sp3 ya. Oke, karena jumlah domain elektronnya tetap 3. Oke, saya kembali ke C, X dan Ki 283 dan 287. Untuk ini jadi X3 negatif bereaksi dengan Ki X3 plus ya, Ki negatif. Nah, ini kalau kita setarakan, ini kita harus kali 3. Jadi senyawa yang dibentuk adalah X3. Nah, ini dia tidak sp3 ya, atau tidak memenuhi kaidah oktet juga. Kemudian untuk delta Y dan Ki. Untuk Y itu punya nomor atom 14, berarti 284, sedangkan Ki 287. Oke. Y 4. Kemudian berikatan dengan Ki. Nah, kalau kita lihat ini ya,
jumlah domain elektronnya itu 4. Jadi ini kita bisa simpulkan jadi tipe hibridisasinya adalah sp3. Ini juga memenuhi kaidah oktet ya. Atom pusatnya yaitu Y, jumlah elektronnya 8, kemudian bersifat nonpolar atau simetris dan tidak mempunyai PeB. Jadi untuk soal nomor 9 jawaban yang paling tepat adalah delta.